Di sebuah kota yang ramai, di sudut jalan dekat pasar, seorang anak kecil duduk bersila di pinggir trotoar. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus, dan kedua matanya tak bisa melihat dunia. Namanya Ari, seorang bocah pengemis berusia 8 tahun yang buta sejak lahir. Namun, Ari bukan anak biasa. Ia memiliki keistimewaan luar biasa. Ia bisa menebak usia seseorang, mengetahui penyakit yang diderita orang lain, dan mendengar suara sekecil apapun dari benda yang berbunyi. Hari itu, seperti biasa, ia duduk di trotoar sambil mengulurkan tangan kecilnya. Orang-orang berlalu lalang, sebagian melemparkan koin ke dalam kalengnya, sebagian lagi hanya memandang iba. Pertemuan dengan Paraka. Suatu hari, seorang pria parubaya berhenti di depan Ari. Pria itu mengenakan jas rapi. Wajahnya tampak lelah. Paraka berkata, "Nak, ini ada sedikit uang untukmu." Paraka menaruh uang ke dalam kaleng Ari. Ari tersenyum. Ari berkata, "Terima kasih Pak. Tapi saya ingin bertanya, Bapak berusia 52 tahun bukan?" Saya mendengar detak jantung Bapak agak lemah. Apakah Bapak sering merasa pusing belakangan ini? Paraka terkejut. Paraka berkata, "Bagaimana kau tahu?" "Benar. Aku sering merasa pusing belakangan ini." Ari berkata, "Bapak sebaiknya segera periksa ke dokter. Saya yakin Bapak punya masalah dengan tekanan darah dan jantung." Paraka semakin terheran-heran. Bagaimana mungkin bocah buta ini bisa tahu begitu banyak hanya dari mendengar suara? Paraka berkata, "Kamu punya kemampuan luar biasa, Nak. Dari mana kamu belajar ini?" Ari hanya tersenyum kecil. Ari berkata, "Saya tidak belajar, Pak. Saya hanya bisa mendengar lebih baik daripada orang lain. Suara napas, detak jantung, bahkan suara darah yang mengalir di tubuh seseorang." Paraka terdiam. Sebagai seorang pengusaha sukses, ia merasa ada sesuatu yang spesial pada anak ini. Paraka berkata, "Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Aku akan membantumu." Awal perjalanan menuju kesuksesan. Sejak hari itu, Paraka membawa Ari ke rumahnya. Ia memperkenalkan Ari kepada para dokter dan ilmuwan. Mereka menguji kemampuan Ari dan terbukti bahwa ia benar-benar bisa mendengar suara-suara yang tak terdengar oleh manusia biasa. Ari mulai membantu banyak orang menebak penyakit sebelum dokter mendiagnosisnya. Berita tentang bocah buta yang bisa mendengar penyakit menyebar luas. Para dokter mengaguminya, dan orang-orang dari berbagai tempat datang untuk meminta bantuannya. Dalam waktu singkat, Ari menjadi terkenal dan kaya raya. Ia bukan lagi seorang pengemis kecil di pinggir jalan, melainkan seorang anak dengan keajaiban yang dicari banyak orang. Namun, di tengah kesuksesannya, Ari tidak lupa pada masa lalunya. Membangun 1000 tempat pelatihan. Suatu hari, di sebuah konferensi pers, seorang wartawan bertanya kepada Ari. Wartawan berkata, "Ari, sekarang kamu kaya dan sukses. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya?" Ari tersenyum dan menjawab dengan mantap. Ari berkata, "Saya ingin membangun 1000 tempat pelatihan untuk tunanetra di seluruh Indonesia." Seluruh ruangan terdiam. Wartawan berkata, "Kenapa?" Ari menghela napas. Ari berkata, "Saya tahu betapa sulitnya hidup tanpa bisa melihat. Banyak teman saya sesama tunanetra masih mengemis di jalan. Mereka butuh tempat untuk belajar keterampilan, agar bisa mandiri dan tidak bergantung pada belas kasihan orang lain." Keputusan Ari menginspirasi banyak orang. Dengan kekayaannya, ia mulai membangun tempat pelatihan di berbagai kota. Tempat itu tidak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga membantu tunanetra menemukan bakat mereka masing-masing. Ari membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk sukses, dan bahwa kekayaan sejati adalah ketika kita bisa berbagi dengan sesama. Di usianya yang masih muda, Ari telah mengubah kehidupan ribuan orang. Meski matanya tak bisa melihat dunia, hatinya mampu melihat lebih jauh daripada siapapun. Dan di setiap tempat pelatihan yang ia bangun, tertulis sebuah kalimat sederhana. Eyes can be blind, but the heart is not. With the heart, we can see everything. Mata bisa buta, tapi hati tidak. Dengan hati, kita bisa melihat segalanya.